@suyanto.id. Ketemu lagi dengan channel Amar Ma'ruf untuk media sosial. Channel ini sengaja dibuat untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Supaya ada channel yang kontennya bisa memberi alternatif pada generasi muda siswa kita. Agar bisa melihat konten yang lain. Selain banyaknya konten yang kurang mendidik karena berbasis pornografi dan pola hidup yang sangat high, mewah, hedonistik. Nah, kalau video ini sampai ke gadget Anda, ke laptop Anda, ini adalah berkat sentuhan kreatif guru inovatif nasional. Beliau adalah Mas Heri Teguh Yono, guru SMP Negeri 2 Karanganyar Kabupaten Ngawi. Jangan lupa klik subscribe dan share supaya video ini bisa memiliki lebih manfaat bagi banyak orang. Nah, narasumber kita adalah Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Abdul Mukti. Ini nama lengkapnya. Dan kalau sederhananya Mas Mukti. Lebih lengkap lagi mungkin Profesor Dr. Haji Sholat Zakat dan sebagainya harusnya disebut. Kita akan bincang-bincang seputar ibadah puasa kita. Apakah di surat Al-Baqarah ayat 183 itu kita dijamin bahwa setelah puasa pasti menjadi orang bertakwa, atau kita berharap menjadi orang yang bertakwa? Kita sapa dulu. Beliau adalah Sekjen Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga guru besar UIN di Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Prof Yanto? Alhamdulillah baik, kita sudah lama tidak ketemu setelah BSNP bubar. Tapi saya ngikuti terus itu talk show-nya di YouTube Suyanto ID ini yang makin lama makin kece aja. Ya, kita semangatnya Amar Ya Ma'ruf, Mas. betul. Nah, Siap, nggih. ya ini Mas Mukti. Saudara, perkenankan saya memanggil Pak Kiai dan ulama ini dengan Mas saja karena supaya lebih akrab. Nah, Mas Itu Mukti, lebih nyaman juga didengarnya. lebih nyaman, nggak usah yang lengkap, kalau lengkap terlalu panjang kita. Ya, terus mengurangi bebannya juga. Iya. Ya, jadi kita sudah berpuasa kalau nggak keliru 12 hari ini. Dan selalu Nggih. saja di awal puasa dibacakan surat Al-Baqarah, perintah puasa bagi kita dan orang-orang terdahulu supaya kita bertakwa, atau mudah-mudahan kita bertakwa. Yang tepat bagaimana, Mas Mukti? Mudah-mudahan atau kita setelah berpuasa, oke lah kita jadi orang mutakin. Gimana? Sebenarnya kalau kita mencoba mengkaji secara redaksi, Prof Yanto, profesor itu kalau bahasa Arabnya Ustadz, Wah, iya. Ustadz Suyanto. Iya, 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 Ustaz. Ya. Itu memang ada yang menarik dari surat Al-Baqarah 183 itu. Yang pertama adalah lafadz kutiba ya. Ya. Kutiba itu kan mabni majhul, Pak Yanto, kalimat pasif ya. Kalimat pasif. Dan di dalam Al-Qur'an itu kalau kaitannya dengan perintah melaksanakan ibadah itu kan sebagian besarnya dalam bentuk fi'il amar atau kalimat perintah. Perintah ya. Misalnya perintah sholat itu aqimus sholah gitu kan. Salah. Perintah zakat itu ya wa'atuz zakah gitu kan. Itu kan fi'il amar itu. Nah, tapi ada perintah yang kaitan dengan ibadah yang tidak dalam bentuk fi'il amar itu kaitannya dengan haji. Oke. Haji itu tidak dalam bentuk fi'il amar, tapi perintahnya semacam kalimat berita begitu. Oh. Misalnya kalau kita baca redaksinya ya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Ya. hendaknya manusia itu menunaikan ibadah haji karena Allah bagi siapa yang mampu untuk menuju jalan ibadah haji itu. Oh, Tapi karena masih ada perintahnya di situ watimul hajja wal umrata lillah, dan hmm, hendaknya kamu sempurnakan haji dan umroh itu karena Allah.
Tapi untuk puasa ini Pak Yanto, tidak ada yang Ya. bentuknya perintah. Bentuknya itu ya satu kalimat yang di situ disebutkannya dalam bentuk tadi kalimat pasif atau mabni majhul dalam bahasa Arab. Ada mabni majhul, ada mabni maklum kan. Oke. Kalau maklum itu kalimat aktif, majhul itu kalimat pasif. Nah, memang 183 itu didahului 178. Ya sudah benar ya 178 ya. Ya. Tapi poinnya begini, poinnya itu dalam studi Al-Quran itu kan ada namanya teori munasabatul ayat, ya, di mana kita mencoba memahami ayat itu dari sisi urut-urutannya. Sehingga di 178 dan seterusnya itu ada dua perintah yang bentuknya itu juga kutiba Pak Yanto. Pertama itu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diwajibkan kepada kamu menegakkan hukum kisos yang berkaitan dengan pembunuhan. Kutiba juga di situ kan. Kemudian setelah itu disebutkan juga katanya dengan wasiat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairul wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Kutiba juga. Ya, ya. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan simantik, nah sekarang simantik pendekatannya itu pendekatan redaksi bahasa, maka kalau bentuknya itu fi'il amar itu kan menunjuk wajib ya dalam Ya. kaidah usul fikihnya begitu. Al aslu fil amri lil wujub. Nah, jadi pokok dari kalimat perintah itu adalah wajib. Tapi ada juga yang tidak selalu. Misalnya kalau kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah itu, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah dan kebaikan di akhirat. Atina itu fil amar, tapi tidak berarti Allah wajib mewajibkan Allah. Tapi Ya. kita memohon kepada Allah. Kita mewajibkan diri sendiri justru. Nah, karena itu maka redaksi kutiba itu kalau kita kemudian kaitkan dengan kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu mengandung tone, mengandung nada bahwa ini adalah sesuatu yang given. Sesuatu yang kamu tidak mau atau kamu mau, ya sudah terima itu. Nah, kira-kira Oh, begitu. oke. Karena sudah kutiba, sudah tercatat. Jadi kira-kira sudah sesuatu yang memang kita itu tidak ada alasan untuk tidak menerimanya. Dan kemudian tone-nya itu dipertegas. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Umat Islam sebelum kamu juga sudah melaksanakan. Jadi ojo piye-piye, ojo ngono-ngono. Bahasa Jawanya begitu. Udah kamu terima saja, itu sudah sesuatu yang given, yang itu datangnya dari Allah. Nah, karena itu kemudian sikap kita itu memang harus sikap di mana kita itu aslama yuslimu gitu. Kita itu harus menyerahkan diri, mengikuti, tunduk dan patuh pada perintah itu. Nah, itu yang pertama Pak Yanto. Yang Ya. kedua, untuk apa kok kita tuh berpuasa kan begitu. Nah, disebutkan pada penutup ayat 183 itu la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Zakwa. Ini kalau pakai teori pendidikan, Pak Yanto itu seperti goal directedness, gitu kan. Oke. Ya, semacam kalau kita belajar dulu ya, yang teori dulu kan masih ada TU, ada TIK gitu kan. Ya. Nah, kan masih ada begitu kan. Nah, sekarang kan Ah, nggak pakai TU, TIK ya, pakainya apa sekarang ya. ya. Kompetensi apa itu yang mau dicapai itu kan. Nah, kompetensi inti dan macam-macam yang itu adalah bahasanya bahasa-bahasa sekarang gitu. Ya. Nah, karena itu maka arahnya itu jelas sehingga kemudian orang yang berpuasa itu tahu bahwa dengan dia berpuasa itu ya la'alla itu istirja ya, istirja. Istirja itu bisa berarti semoga gitu. Karena istirja itu kan artinya kan pengharapan. Harapannya. Pengharapan. Jadi kalau tadi saya menyebut dengan goal directedness itu maksudnya ya memang arah yang akan dituju. Nah, itu tatakun gitu. Nah, tatakun itu kata kerja Pak Yanto. Oke. Kalimat yang menunjukkan kalimat aktif itu dalam bahasa Arab disebut di situ fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu artinya kata kerja aktif yang mengandung pengertian sekarang dan yang akan datang.
Kalau dalam bahasa Inggrisnya mungkin kira-kira present continuous tense, kira-kira begitu. Ya, 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 ya. Present continuous. Yang kalau bahasa Arabnya itu hal wal istiqbal gitu, menunjukkan waktu sekarang dan yang akan datang. Karena itu maka bertakwa itu kata kerja, bukan kata benda. Oke. Takwa itu kata kerja. Nah, karena kata kerja, maka sebenarnya memang bertakwa itu berproses. Oh ya. Takwa itu berproses. Jadi proses becoming gitu, proses becoming, proses menjadi. Yang sebenarnya memang ini mengandung satu pesan bahwa amaliyah-amaliyah yang kita dianjurkan menunaikan selama bulan Ramadan itu jangan berhenti. Jangan berhenti, jalan terus sebagaimana pengertian dari fi'il mudhari itu. Karena itu ketika Quran menyebut orang bertakwa itu tidak pakai tatakun tapi muttaqin Oh, mutakin. atau muttaqun gitu. Misalnya kalau kita baca Al-Baqarah ya, ayat-ayat awal itu kan dijelaskan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Nah, itu kan alif lam mim itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau itu isim. Nah, terus dijelaskan siapa orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib ila akhiril ayat itu sampai akhir ayat. Kalau kita baca di dalam Al-Baqarah 177 disebutkannya muttaqun. Disebutkannya muttaqun. Ada penjelasan laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib seterusnya sampai akhir ayat ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, mereka itulah orang-orang yang keimanannya benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, sebagiannya disebutkan dalam bentuk kalimat perintah. Nah, misalnya kalau Pak Yanto, Ustadz Suyanto ini Jumatan, ya kan, itu kan seringkali mendengar khotib itu membaca ayat ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih Wala wala tamutunna. tamutunna illa wa antum muslimun. Sudah hafal berarti sudah bisa jadi khotib tuh Pak Yanto itu. Kutipnya bacanya dari kiri ke kanan. Nah, itu kan ittaqullah kan kalimat perintah. Nah, karena itu maka tatakun sebagai kata kerja itu memang mengindikasikan proses yang itu harus berjalan terus dan kita itu memang ketakwaan kita tidak akan sempurna sebelum kita itu sempurna hidup kita gitu. Oh ya. Hanya dia ongoing proses. Sehingga kalau kemudian kita ini memperhatikan amalan-amalan di bulan Ramadan itu kan memang amalan yang kita diperintahkan untuk terus melaksanakan sampai kita ini tidak mampu lagi untuk melaksanakan ibadah itu. Jadi misalnya puasa kan tetap disunahkan, tapi tidak harus sebulan penuh. Sedekah itu kan tetap kita dianjurkan. Kemudian tadarus Al-Quran tetap dianjurkan. Nah, itu yang continue. Tapi ada yang discontinue. Yang discontinue taraweh. Tidak boleh taraweh di luar bulan Ramadan, nggak boleh. Nah, kenapa begitu? Ya itulah ibadah. Ibadah itu kan apalagi ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang sudah ada ketentuan menyangkut cara pelaksanaan, siapa yang melaksanakan, dan waktu pelaksanaan. Karena itu ibadah itu ada memang waktunya itu tertentu, waktunya khusus. Nah, termasuk adalah ibadah sholat tarawih. Itu kan khusus di bulan Ramadan saja, di luar bulan Ramadan perlu taraweh, malah tidak boleh taraweh itu. Saya mau taraweh gitu, yang kemarin kurang berapa hari ya, itu nggak boleh. Nggak boleh. Nah, Mas Mukti, ini Ya, kan takwa itu berproses ya. Jadi ya, di masjid saya itu saya punya masjid kecil-kecilan. Pada hari pertama penuh ya. Sekarang softnya semakin maju, Prof. betul. Nah, gimana itu ya? Apakah mereka itu menganggap bahwa bulan puasa ini adalah segala-galanya yang bisa menghapus, mengkompensasi apa yang tidak dia lakukan yang biasanya dilakukan di bulan puasa. Dalam teori modern itu adalah habituasi sebetulnya dalam pendidikan karakter. Betul. Fenomena Ya. apa ini kira-kira yang terjadi hampir semua, mungkin hanya di Nabawi, kemudian di Masjidil Haram saya kira softnya nggak pernah
maju itu. Softnya penuh malah meledak. Gimana Mas Mukti? Itu kan karena jamaahnya datang dari berbagai negara. Jadi penuh terus itu. Dan Jamaah yang lainnya juga pada pulang juga. Mungkin kalau di masjidnya Pak Yanto diberi Ka'bah mungkin juga akan penuh juga. Ya, nanti saya gambar Ka'bah. Tapi yang ini bercanda ya pemirsa ya, nggak serius. Sebenarnya kecenderungan manusia kan seperti itu kan. Ya. Manusia itu kan di antara problemnya adalah problem inkonsistensi. Problem inkonsistensi. Jadi orang itu sedikit yang memiliki sikap untuk konsisten atau istiqomah melaksanakan sesuatu. Ya. Sehingga karena itu sebenarnya di bulan Ramadan itu memang kita diberi banyak keutamaan dan keistimewaan ya. Itu momentum Ya. lah mungkin dalam teori sosialnya disebut sebagai momentum. Ya, momentum itu sering juga dimaknai mumpung begitu kan. Oh ya. Mumpung itu. Nah, kalau teori psikologinya kan masa peka ya, masa peka. Jadi Oh. masa yang tepat untuk orang melaksanakan sesuatu itu kan sering disebut dengan masa peka. Nah, sesungguhnya ini adalah bagian dari dorongan untuk orang itu memperbanyak ibadah. Cuma orang seringkali memahaminya secara sangat tekstual, Pak Yanto. Ya. Misalnya begini, hadis-hadis tentang puasa itu kan sebagian yang masyhur itu adalah Ramadan itu syahrul maghfirah, ya, bulan ampunan. Ampunan. Ya. Allah membuka pintu ampunan bagi hamba-hambanya yang bertaubat atau memohon ampun kepada Allah di bulan Ramadan. Misalnya ada hadis yang populer, mangsoma Ramadana imanan wahtisaban gufirallahu mata qaddama min dzambihi. Ya, barang siapa yang menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, karena merasa selesai puasa sudah diampuni, terus dia merasa sudah bersih, terus dia merasa kembali ke selera asal gitu. Nah, ini yang nggak boleh. Ya. Harusnya pengampunan Allah itu sebagai bekal untuk kita menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau dalam teori matematika itu kan ada angka biner ya Pak Yanto ya. 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 Ada angka biner setelah angka 0 itu kan angka 1, ya kan. Nah, pengampunan itu 0, dinolkan. Nah, setelah dinolkan bergeraknya harus ke angka 1, jangan minus 1 Minus gitu satu. kan, jangan minus 1. Ya. Karena itu dalam banyak ungkapan di dalam bahasa Arab termasuk kaitannya dengan iktikad keyakinan kita itu telah dikosongkan itu diisi, jangan kosong terus gitu. Misalnya Ya. kalau kita membaca kalimat thayyibah la ilaha itu kan tidak ada Tuhan. Kan kosong itu Pak Ya. Yanto, Ya. tidak ada Tuhan kan nol kan. Nah, tapi kalau seperti itu terus kan jadinya kosong, nggak ada Tuhan gitu, Ada nggak Tuhan. ada Tuhan gitu kan. Harus Nah, tetapi diteruskan. kemudian ada kelanjutannya illallah kecuali Allah gitu Hmm. kan, sehingga memang tidak ada Tuhan, yang ada adalah Allah saja. Nah, itu kan penjelasan matematikanya kan angka biner itu. Nah, kalau orang sufi itu juga ada beberapa tahapan itu takholi, tajalli. Takholi itu mengosongkan, itu kan. Tajalli itu mengisi Oh, gitu. sih. Nah, karena itu maka setelah kita ini bersih ya, setelah kita bertobat, mohon ampun kepada Allah selama bulan Ramadan, maka harus kita isi dengan amalan-amalan yang baik yang kita laksanakan selama bulan Ramadan. Tentu frekuensinya tidak harus sama seperti di bulan Ramadan, tetapi jangan sampai yang dilakukan itu discontinue gitu. Ya. Itu Ya. proses kontinum. Jangan diskrit, gitu. Jangan diskrit, tapi harus ada proses continuity gitu. Ya. Karena itu maka penjelasan orang-orang bertakwa dan amalan selama bulan Ramadan itu matching Pak Yanto. Oke. Misalnya begini, selama Ramadan kan diperintahkan untuk banyak bersedekah, ya kan, Sedekah. banyak Ya. bersedekah, banyak berinfak gitu. Nah, kemudian dijelaskan orang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Kalau kamu banyak banyak berderma di bulan Ramadan, ukurannya kamu menjadi takwa tidak itu ukurannya kamu aktif nggak melaksanakan infak itu.
Laki-laki juga bentuknya fi'il mudhari' Pak Yanto itu. Yunfikuna itu fi'il mudhari'. Jadi kamu harus senantiasa berinfak dalam keadaan rezekinya lapang maupun dalam keadaan rezekinya sempit. Jadi tanggal 1 digit juga infak, tanggal 2 digit juga infak gitu. Tanggal menjelang finish juga infak gitu. Itu kan karena apa? Sudah dilatih selama Ramadan itu. Ramadan, ya. Nah, kemudian selama Ramadan kan kita dilatih supaya jangan marah, jangan mudah terpancing kan. Jadi kalau ada dilarang ngomong kotor kan, la yarfat wala tajal, jangan ngomong yang kotor, jangan bicara yang bodoh gitu kan. Maksudnya ya, jangan memprovokasi orang, jangan foolish lah kira-kira begitu. Nah, dan kalau diprovokasi orang, maka apa? Fakul ini soimun. Katakan pada diri, jangan kamu turuti itu, kamu tahan diri kalau kamu sedang berpuasa. Makanya kemudian ciri orang bertakwa yang berikutnya, wal kadhiminal ghaidz, orang yang bisa menahan amarahnya. Gitu. Makanya harus ada continuity. Nah, kembali kepada teori pendidikan tadi kan. Kalau supaya bertakwa, maka karakternya ini. Nah, tercapai enggak itu harus dilihat di situ ada ukurannya. Jadi sebenarnya secara tidak langsung Quran itu ngajari kita bagaimana kita mengajarkan sesuatu, tujuannya apa, materinya apa, evaluasinya apa. Sebenarnya teori pendidikan sebenarnya Pak Yanto itu. Luar biasa. Gitu. Baiklah. Ya, baiklah, Pak Mas Mukti. Ya. Waktunya kita harus berpisah karena kalau banyak-banyak ini pemirsa nanti tidak bisa memuat. Ya, sebaiknya kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Gitulah. Ya, insya Allah. Ya. Para Jadi pemirsa, intinya mudah-mudahan jadi kalau kita sekarang sudah mau selesai, ya diusahakanlah tetap ada istiqomah itu, ada konsistensi. Ya. Yang berikutnya nanti kita laksanakan walaupun sedikit. Nah, karena di dalam hadis disebutkan amalan yang baik itu adwamuha wa inqalla. Continuity-nya itu dawamnya itu walaupun sedikit. Nah, karena itu maka ya setelah Ramadan ya tetap sedekah walaupun nggak sebanyak selama Ramadan. Harusnya juga tetap jalan walaupun tidak sebanyak kalau Ramadan. Dan amalan-amalan lain yang kita dianjurkan melaksanakan di bulan Ramadan ini. Kira-kira begitu Ustadz Suyanto. Amin. Pak Kiai, kita ketemu lagi. Begitu para pemirsa, kalau berbicara dengan Mas Mukti sangat enak sekali dan enteng-enteng dan penjelasannya sangat-sangat bisa dipahami. Dan terima kasih. Kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, Mas Mukti. Amin Pak Yanto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.